Bapak tidak paparkan ya toh, data tambang ilegal yang menghancurkan hutan sedemikian parahnya. Jangan sampai nanti bola panasnya dilempar ke Pak Presiden, seolah-olah Bapak Presiden yang mempunyai tanggung jawab. Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Analisis sebab akibatnya itu tidak secara eksplisit mengatakan ini loh sebab dari banjir itu. Yang dinantikan oleh publik itu. Saya mengharap forum ini saya jadi kesimpulan juga untuk membentuk pansus alih fungsi lahan. Hujan deras akibat badai siklon tropis Senyar memang faktor alam, namun ketidakmampuan tanah menahan air akibat hutan yang gundul adalah ulah manusia. Pada tahun 2025, deforestasi Indonesia hingga bulan September, sekali lagi saya tegaskan sampai bulan September, menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024. Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada 3 provinsi terdampak banjir. Data yang Bapak sampaikan, deforestasi hutan yang turun. Saya curiga, kebun kayu monokultur Bapak hitung sebagai ganti hutan primer, hutan alam primer di hulu sungai, sehingga deforestasinya turun. Itu juga tercermin dari data yang dipaparkan bahwa kerusakan di daerah aliran sungai sedemikian dahsyatnya. Maka tidak heran kalau banjir bandang ini luar biasa. Lalu di halaman 26, Bapak menjelaskan juga, sebagai tindak lanjut setelah sebelumnya mencabut 18 PBPH seluas 526.144 hektar, Kementerian Kehutanan atas persetujuan Presiden, saya sepakat dengan Pak Sony, jangan melibatkan Pak Presiden, Pak Menteri inilah yang membantu Bapak, Pak Presiden. Jadi nggak usah melibatkan harus persetujuan beliau, harusnya Pak Menteri, kan kalau Presiden kan nggak tahu secara teknis. Pak Menteri yang membantu beliau. Jadi saya sepakat, jangan sampai nanti bola panasnya dilempar ke Pak Presiden, seolah-olah Bapak Presiden yang mempunyai tanggung jawab. Jadi saya ingatkan terhadap sebuah kejahatan kita tahu dan kita melakukan pembiaran, itu bisa saja nanti dianggap turut serta. Saya rasa itu saja. Sekali lagi dari beberapa hal itu tadi, terakhir saya mengharap forum ini saya jadi kesimpulan juga untuk membentuk pansus alih fungsi lahan. Mereka itu sudah menikmati hasil puluhan tahun, menuai hasil sawit yang berada di kawasan hutan. Sekarang hampir 2,3 juta penduduk merasakan dampak banjir, mereka enak-enak tidur di Singapura sana. Kita tahu perusahaannya. Mereka harus hadir, datang bertanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak banjir. Bapak Menteri yang saya hormati, satu nyawa bagi itu sangat berharga. Sekarang hampir 765 meninggal per kemarin, 650 belum kita temukan. Ini bencana besar, bukan main-main. Oleh karena itu, saya pernah membaca ya, tanggal kemarin, itu tanggal 18 November, itu kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Singapura, di Filipina. Mereka itu banjir penyebabnya, tapi gentleman 2 menterinya mengundurkan diri karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu. Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya. Penjelasan Pak Menteri melebar ke mana-mana. Seharusnya ini Pak Menteri fokus. Kasihan korban jiwa di sana. Kalau saya lihat Pak Menteri nggak punya hati nurani. Kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Karena ini kejadian dari awal sampai dulu, kan ini kejadian bukan. Nah, sehingga jangan menyempitkan kepada itu, tetapi ekologi kita nampaknya memang kita semuanya dipelopori oleh Menteri Kehutanan harus melakukan tobat ekologi. Analisis sebab akibatnya itu tidak secara eksplisit mengatakan ini loh sebab dari banjir itu. Yang dinantikan oleh publik itu. Ya, sehingga kalaupun kemudian kita melakukan taubat nasuha atau tobat ekologi bahasanya Pak Slamet, maka rukun tobat itu yang pertama adalah akui dulu kesalahan kita.
Kalau ada data, ada foto mungkin, dan pasti saya rasa bapak-bapak juga sudah ketahui, ada gelondongan kayu di Sanyang Baka, Kabupaten Solok. Itu kita pastikan dari Taman Nasional Kerinci Seblat, Pak. Terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan, Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Ngejek, mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Di baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu. Dan tolong, jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Ini kan yang disampaikan ini baru cuman soal pembabatan hutan, pembalakan liar. Secuil, Pak. Bapak tidak paparkan ya toh, data tambang ilegal yang menghancurkan hutan sedemikian parahnya. Ayo dong, buka. Itu kan di sepanjang aliran sungai itu semuanya juga tambang ilegal. Nggak bakal punya izin kok. Dan itu kawasan hutan. Kemana aja kita selama ini, Pak? Kalau mau bicara dana rehabilitasi, Pak, saya sudah hitung, Pak. Dana rehabilitasi Bapak itu cuma Rp62.500 per hektar. Apa yang mau direhabilitasi, Pak? Jangan sampai infrastruktur yang rusak, ya toh, direhabilitasi, direkonstruksi, tetapi hulu bencana ini tidak diselesaikan. Kalaulah siklon ini pertama kali dalam sejarah sudah terjadi, itu kan tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi toh. Jangan nanti curah hujan lagi yang disalahkan. Ini kan butuh kreativitas baru, Pak. Butuh ide gitu loh. Sumatera itu daerah yang berawan. Citra satelit itu sudah nggak bisa lagi menembus itu gitu loh. Ini kan yang terjadi selama ini kan soal satelit, nih kan data-data satelit, buktinya hutannya tetap gundul kok. Oleh karena itu ayo dong, apa? Sekarang kan ada teknologi radar. Radar Sentinel itu bisa membaca bukaan lahan 0,1 sampai 0,5 hektar. Kami di Sumatera Barat itu, Pak, kalau gempa udah makanan sehari-hari, Pak. Ya. Cuman itu ya di dalam tanah ya, nggak ada juga yang bisa kami salahkan gitu loh, ketika tanah ini bergerak gitu loh, karena tidak bisa dimitigasi gitu loh. Kami pasrah dengan gempa, Pak. Kami berdoa kalau sudah soal gempa. Tapi kalau soal ini kami tidak terima, karena ini bisa diurai dan bisa diselesaikan.